Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita sampai saat ini berada. Itu semua karena iman percaya kita kepada Tuhan, amin. Sebab kita punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang agung. Sorakan haleluya. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Coba berikan salam, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih buat sepanjang minggu yang kami lalui. Jika kami boleh ada sampai saat ini, berdiri di hadirat-Mu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kami punya percaya, iman percaya di hadapan Tuhan. Allah yang selalu setia menopang dan menjaga setiap kami. Allah yang selalu memegang tangan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat apa yang kami lalui sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat apa yang kami lalui masalah. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang rindu, hati yang mengasihi, hati yang mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan bersama, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Katakan, ku tak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah
Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Jika Engkau yang berjanji, maka semuanya janjimu akan Kau genapi Tuhan. Sebab janjimu ya dan amin bagi kami. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ini iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, Dia sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pada engkau yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh rala. Ini iman kami pagi ini. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari dengan imanmu katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari yang percaya sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Jadilah seturut imanmu. Dengan imanku katakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Mari lebih lagi. Dia tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah, tak usah ku susah, biar Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai.
katakan El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, ya El Shaddai, Engkau adalah Allah yang besar Tuhan, Allah yang luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, kami sungguh terpesona Tuhan melihat kebesaran-Mu yang besar atas seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang termanis, dan Engkaulah yang terindah ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Dengan segenap hati dan kerinduan kami mencari wajah-Mu ya Allah. Kami mau berjumpa dengan Engkau sebab Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah segalanya. Inilah kami Tuhan, umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan jiwa kami Tuhan. Dan saat ini kami memuji-muji Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan pujian yang terindah yang keluar dari mulut kami. Biarlah ini Tuhan membuat Engkau diberkati Tuhan, membuat Engkau tersenyum dari sorga, dan Engkau membawa sesuatu yang luar biasa bagi kami pada saat ini. Tuhan terima kasih, kekuatan kami dipulihkan Tuhan, kesehatan kami dipulihkan, keadaan kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya kami tidak sama lagi sebagaimana kami datang Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang kuat, yang menerima kemenangan yang daripada Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Hati kami Tuhan beria-ria di hadapan-Mu ya Allah. Limpah-limpahkan Tuhan bagi kami pengurapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-muji dan menyembah Engkau, maka Engkau Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa atas hidup kami, bahkan atas kota kami Tuhan, atas negeri kami. Dan pada saat ini kami bersepakat berdoa bagi negeri dan bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami Indonesia ya Allah. Damai sejahtera Tuhan mengalir Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Kami percaya
kuasa-Mu Tuhan, itulah yang akan terjadi atas negeri kami. Apapun keadaan kami pada saat ini, kami percaya Roh Tuhan menyertai bangsa ini ya Allah. Bapak, jikalau sebentar lagi Tuhan, ada beberapa daerah akan mengadakan pilkada, Tuhan kami berdoa, hadirlah Tuhan atas daerah-daerah yang akan mengadakan pilkada Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu yang luar biasa, akan terpilih Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau menjadi pemimpin-pemimpin daerah di negeri ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, bangsa ini akan mengalami pemulihan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berdoa kepadamu Tuhan, itulah yang akan menduduki pemerintahan bangsa kami Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus yang menjadi presiden kami. Pengurapan Allah, kuasa Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini ya Allah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pemegang tangannya Tuhan, bahkan Engkau yang mencengkeram hati, jiwa dan pikirannya untuk mengambil keputusan yang benar atas negeri kami. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Bapak, kami percaya dengan keputusan yang mereka ambil Tuhan, maka negeri ini Tuhan Yesus akan mengalami kemajuan yang daripada-Mu ya Allah. Berkati Tuhan Tapanuli Utara tempat kami berpijak Tuhan, tidak secara kebetulan kami ada di sini, dan kami berdoa Tapanuli Utara ada di hati Tuhan, ada di pikiran-Mu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu mengalir bagi Tapanuli Utara ya Allah. Diberkatilah pemimpin kami, Bapak Bupati kami, diberkatilah seluruh jajarannya, pemerintahan yang ada, bahkan seluruh masyarakatnya Tuhan adalah masyarakat yang cinta Tuhan dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami di dalam bidang ekonomi, sosial, politiknya Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan ada di dalamnya ya Allah Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah ya Allah. Kami berdoa turunlah pengurapan-Mu atas mereka Tuhan, hikmat, pengetahuan dan hati yang bijaksana Kau berikan bagi mereka untuk membawa gereja-gereja-Mu Tuhan masuk kepada level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicaralah, bersuaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini yang akan memerdekakan setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk bergirang di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Coba salam sehati katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sebab inilah zaman Elia. Kita akan menyatakan segala firman Tuhan, amin. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Nyatakanlah firman Tuhan.
Jehovah. Tiada seperti 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 Jehovah. Tiada di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Tiada di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Dua tangan boleh lambaikan, katakan yang telah ada, yang ada, yang ada, yang telah ada, yang ada, yang ada, yang telah ada, yang ada, yang ada. Yang telah ada, yang awal dan akhir yang akan datang, Alfa dan Omega. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan siap-siap loncat, Bapak Ibu katakan. Yang tutup loncat. Lebih lagi. Ini tahun pembebasan, pembebasan seutuhnya. Semua tawanan dilepaskan. Katakan di kiri kananmu yang lumpuh, yang lumpuh dan yang loncat. Lompatkan, bersoraklah, tapi tahun pembebasan. Berapa orang yang kesepakat tahun ini adalah tahun pembebasan? Semua kita dibebaskan dari belenggu masalah COVID-19 atau apapun itu. Inilah waktunya Tuhan berkarya. Katakan amin. Yang sepakat katakan, ini tahun pembebasan seutuhnya. Semua tawanan yang mau loncat, katakan yang lumpuh, yang lumpuh, loncat. Sebab ini tahun pembebasan. Bapak Ibu saja katakan, ini tahun pembebasan. Ya, aku percaya. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Aku percaya. Sebab ini tahun pembebasan. Yang percaya katakan yeah. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, kamu dibebaskan seutuhnya. Yang dibebaskan seutuhnya katakan, ini tahun pembebasan. Say. Semua loncat, amin. Siap ya. Yang lumpuh, yang loncat. Sebab ini tahun pembebasan. Ku percaya. Sebab ini tahun pembebasan. Dengan iman. Sebab ini tahun
Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami umat yang datang Tuhan kepadamu. Merindukan jamahan-Mu Tuhan. Rindu bertemu denganmu Yesusku. Memandang wajah-Mu. Kaulah yang kami nantikan Tuhan. Kaulah yang kami nantikan. Pertolongan-Mu, kekuatan-Mu. Yesus Tuhan. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. 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 Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau berbicara dengan jelas kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu. Bapak hamba berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang datang pada hari ini. Tuhan, kami merendahkan hati kami. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan hari ini, biar kami diberikan hati yang taat, roh yang taat Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan saja dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Haleluya. Ini kebaktian pertama, walaupun sedikit semangatnya harus seperti 1000 orang, saudara. Haleluya. Saya dapatkan firman tadi waktu kita penyembahan di awal, saya nggak tahu saya harus, mana ya firmannya. Dan saya langsung lihat Alkitab saya tahu itu di kitab Yesaya. Dan Udah kuat. tadi di kitab Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sampai nanti kita menutup tahun 2020. Haleluya. Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang bilang seperti ini dan saya senang sekali. Dia bilang, we will finish 2020 strong. Dia bilang bahwa kita harus menyelesaikan 2020 dengan menjadi tetap kuat. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini sudah bulan November. Kita sedang menanti-nantikan kapan vaksin, kapan ini, kapan corona berakhir dan sebagainya. Gak usah nanti-nantikan yang kayak gitu berakhir atau seperti apa, karena kita gak tahu. Setelah corona apalagi dan sebagainya. Nanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Karena kalau kita menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan, maka kekuatan yang baru Tuhan terus tambahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Ini nggak ada di dalam materi khotbah saya, nggak ada. It just came out like that, keluar begitu saja. Karena saya tahu, saya percaya, saya hanya taat. Saya yakin kalau Tuhan suruh saya ngomong itu, berarti dia sedang sampaikan kepada roh Bapak Ibu saat ini. Haleluya. Saya mau bagikan hari ini Bapak Ibu tentang ketaatan. Sebenarnya ini masih merupakan sambungan dan bagian dari khotbah saya yang sebelumnya mengenai percaya dan taat, trust and obey. Kita bisa buka sebentar, kita flashback lagi Bapak Ibu di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama ayat 5 sampai 6 Amsal 3, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, kita sudah bahas ayat 5 pada waktu yang lalu. Bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang saya mau bahas sekarang adalah tentang akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sering sekali Bapak Ibu kita bilang bahwa Tuhan aku mau menyenangkan Engkau, Tuhan aku mau menyatakan kebesaran-Mu. Ada lagu kan yang bilang kayak gitu, gimana kemarin di youth lagunya? Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Nah, yang kayak gitu. Katanya, aku mau menyaksikan kebesaran-Mu, ku saksikan di dalam setiap nafasku. Amsal bilang, akui Tuhan dalam segala laku kita. Dalam bahasa Inggris dibilang acknowledge Him in all of your ways. Acknowledge itu artinya mengakui. Tapi dalam pemahaman yang lebih komprehensif lagi, mengakui Tuhan dalam segala laku kita artinya kita consult Him, honor Him in every decision of our life. Kalau kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, dalam segala laku kita, artinya kita konsultasi dengan Tuhan. Kita conform our decision, kita mengkonformasikan, menyamakan semua keputusan, langkah, tindakan, pikiran, perkataan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita bilang bahwa kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, artinya semua kebenaran firman Tuhan harus terefleksi dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Sering susah kalau kita bilang bahwa gimana caranya mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Kalau kita mau taat melakukan semua kebenaran yang ada di sini. Hanya masalahnya kan Bapak Ibu sering sekali orang susah untuk taat. Untuk bisa conform his life, bukan conform, menyamakan hidupnya atau setiap keputusannya dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang paling sederhana Bapak Ibu tentang ketaatan atau bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah sering sekali kita pikir bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan. Kenapa kita susah mengikuti atau taat kepada kebenaran firman Tuhan? Karena kita pikir kita lebih jago, lebih pintar, lebih ngerti tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita.
Kita terbiasa seperti itu. Ada banyak orang, Bapak Ibu, taat karena ada tiga. Ya, ada tiga. Ada banyak orang taat, satu, karena takut. Kalau kamu nggak lakukan ini, maka kamu akan begini. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka kamu akan dihukum. Maka kamu akan kena sanksi dan sebagainya. Itu karena takut, makanya taat. Bapak Ibu, itu di tahap atau level mentalitas budak. Mentalitas budak, dia akan kerja, dia akan taat kepada tuannya, karena kalau nggak taat, nggak dikasih makan, akan disiksa. Itu taat karena takut. Ada orang taat karena perlu. Karena ada yang diperlukan makanya taat. Nah, ini biasanya kita kalau harus taat kepada hukum. Harus pakai helm. Kalau lampu merah jangan terobos. Udah tahu lampu merah, udah ikutin aja. Karena kalau enggak, kita kena sanksi, kena denda. Kita nggak mau, makanya kita harus taat. Kita harus taat kepada pimpinan kita karena kita masih butuh kerja. Nah, itu tadi saya bilang masih perlu. Taat kepada pimpinan bukan karena, aduh sebenarnya saya nggak setuju. Tapi gimana ya, kalau saya nentang pimpinan pasti ya minimal nggak dipecat, tapi kan penilaian saya turun. Ntar nggak bisa promosi. Jadi karena ada keperluan makanya taat. Tapi ada ketaatan yang ketiga, Bapak Ibu. Taat karena sadar dan karena tahu, karena kasih. Bisa ditampilkan di dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sederhana. Di sini Tuhan bilang bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti akan menuruti perintah-perintahku. Kalau kau mengasihi aku, engkau akan. Tuhan gak bilang begini, kalau engkau mengasihi aku, sebaiknya engkau melakukan perintahku. Tuhan tidak bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus melakukan perintahku. Tetapi dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Di dalam bahasa Inggris, you will do my word. Will di dalam bahasa Inggris artinya bisa dua. Kalau dalam konteks itu akan. Will itu bisa artinya akan, dan will itu artinya bisa mau. Willingness, makanya ada kata willingness, itu kemauan. Artinya kita mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketaatan yang ketiga itu adalah didasarkan oleh kasih. Karena kasih akhirnya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa pertumbuhan rohani kekristenan kita itu bisa terlihat dengan jelas pada tingkat ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Masalah kita adalah kita susah untuk taat dan kita bilang kita mengasihi Tuhan. Pertanyaan terbesarnya adalah kalau kita mengasihi Tuhan pasti akan gampang untuk taat. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Jadi nggak sulit Bapak Ibu, berarti kalau kita susah untuk taat, dipertanyakan kasih kita kepada Tuhan hanya di bibir saja. Lip service doang.
Oh iya, ketaatan saudara berbanding lurus dengan kasihmu kepada Tuhan. If you trust and love God enough, it will be very easy for you to obey. Kalau kita percaya dan kita mengasihi Tuhan, cukup mengasihi Tuhan seperti yang kita katakan dan kita percaya kepadanya, maka ketaatan kita selevel itu. Sebesar apa Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sebesar itu ketaatanmu akan terlihat. Ketaatan itu kenapa Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku? Karena ketaatan yang Tuhan mau harusnya lahir dari hati kita. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau kalau udah dari sini, kalau yang namanya sudah dari hati, itu pasti kelihatan. Tapi pertanyaannya adalah kan, kok susah ya orang Kristen taat gitu? Karena Bapak Ibu begini prinsipnya, bukan prinsip ya, tapi saya mau kasih tahu, dan ini fondasi sebenarnya tentang ketaatan. Karena Tuhan nggak ciptakan kita sebagai robot. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Tapi justru karena ada kehendak bebas, kalau misalnya kita diciptakan Tuhan sebagai robot, apa yang Tuhan mau, ya udah ikut aja. Yang penting udah memang enggak, no. Enggak seperti itu. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas. Justru karena waktu Tuhan lihat kita bisa mengasihi Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dari pilihan kita, itu menghormati Dia, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu dipaksa untuk menghormati Dia, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ngapain? Bapak Ibu mau nggak? Saya kemarin bagiin di youth. Kalau misalnya nih disuruh, suka nggak? Ini rata-rata ada orang tua gitu ya. Saya percaya mau dari anak kecil, mau dari orang tua, mau siapapun. Kalau misalnya ada orang nih yang saudara kasihi, saudaranya saudara atau teman atau apalah mungkin ya. Mungkin kita mulai dari rumah tangga aja, keluarga. Disuruh nih, ya kan? Joyce, tolong ambil ini mama, tolong ambil handphone mama di kamar. Gitu. Kemudian Joyce bilang, mama ini Aku aja. Dari tadi adik Alvin tuh duduk-duduk aja loh. Dia lagi gak ngapa-ngapain, kenapa harus aku? Terus dia ambil. Nama, ale becut. Ngerungut-ungut. Dia lakukan sih. Tapi empet gak Bapak Ibu? Ngelihat anak kalau misalnya disuruh kayak gitu. Empet kan? Empet apa ya bahasa Bataknya, aku lupa. Nggak tahu sih sebenarnya, nggak tahu, bukan lupa, nggak tahu aku apa bahasa Bataknya empet. Kesel gitu. Kalau orang disuruh ngedumel, orang disuruh mukanya lipat 10 gitu. Muka orang Batak udah marsuhi-suhi ya kan, tambah marsuhi-suhi lagi waktu disuruh. Itu enak nggak? Nggak enak. Dilakukan sih, tapi udah dengan hati yang ngedumel, ngerundel. Bapak Ibu gak suka kan? Bapak Ibu aja gak suka apalagi Tuhan. Ada satu cerita tentang ketaatan. Saya pikir kita bisa berefleksi dari itu. Terlalu banyak cerita di Alkitab. Satu kejadian yang nyata mengenai seperti apa sih ketaatan yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Saya akan ceritakan secara singkat. Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel 15. Sama-sama dengan saya, Bapak Ibu, yuk. 1 Samuel 15 ayat 22. Oh ya, udah. Lebih cepat. Daniel. Oke,
1 Samuel 15 ayat 22 katanya begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengarkan firman Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nanti baca di rumah Bapak Ibu mengenai 1 Samuel 15. Ini cerita tentang Saul. Tapi semua khotbah tentang ketaatan, enggak semua sih. Ini salah satu referensinya adalah ayat ini. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, dia bilang gini, ya terima kasih Sarangeo gitu. Karena saya lupa bilang, nanti tolong ya gitu. And Samuel said, had the Lord, ini mungkin yang King James ya, karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lama. As great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, dengarkanlah, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Dia bilang seperti ini, kalau di dalam bahasa Indonesia katanya kan mendengarkan kan. Tapi di dalam bahasa Inggris dia bilang taat. Taat lebih baik daripada korban. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit background dari ayat ini. Ini mungkin kita sudah pernah dengar. Bapak Ibu, Tuhan bilang melalui Samuel kepada Saul. Saul sudah diangkat menjadi raja. Dan kemudian Tuhan bilang, orang Amalek dulu udah nyiksa orang Israel. Sekarang karena Saul sudah terpilih menjadi raja, serang Amalek, bunuh semuanya. Ini perjanjian lama. Kalau sekarang Bapak Ibu, Tuhan nggak mungkin Tuhan suruh kayak gitu-gitu, nggak ada. Ini perjanjian lama konteksnya ya, jangan salah. Kita sedang belajar. Bunuh semuanya, jangan ada yang tersisa, raja bahkan semua ternaknya kata Tuhan. Bunuh semuanya, jangan ada yang sisa. Itu perintah Tuhan melalui Samuel. Dan kemudian Saul sama-sama dengan orang Israel berperang dan kemudian mengalahkan orang Amalek. Tapi yang dilakukan oleh Saul adalah dia menawan Raja Amalek. Padahal Tuhan udah bilang bunuh loh. Oke? Kemudian mereka ambil lembu-lembu tambun yang bagus-bagus, yang cacat-cacat, yang yang kurus dan sebagainya, itu dibunuh. Dan kemudian mereka mempersembahkan korban yang tadi, lembu-lembu dan sebagainya itu, karena dulu kan persembahan itu ya, sebagai persembahan di altar Tuhan. Persembahan di altar Tuhan loh, bukan dimakan, enggak dimakan. Persembahan di altar Tuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan marah sekali. Kenapa? Karena Tuhan bilang bunuh semua. Kok ya rajanya ditawan, yang kan Tuhan nggak bilang, yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, hati-hati loh ya, yang tambun-tambun ya, udah ini ya. Itu Tuhan nggak ada bilang bahwa yang ini sisihkan, ini enggak. Tapi Saul ambil keputusan sendiri dan bersama dengan orang Israel dia sisihkan dan mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Dan apa jawab Saul, Bapak Ibu? Bisa tolong buka di 1 Samuel 15 tadi. Ya. 1 Samuel 15 ayat 24. Ini setelah itu saking marahnya dan kemudian hancurnya hati Samuel, Samuel menangis semalam-malaman. Waktu Tuhan bilang, aku marah kepada Saul, aku menyesal mengambil Saul atau mengurapi Saul, menjadikan Saul jadi raja. Dan ini jawab Saul, kenapa kamu gak taat gitu. Dan kemudian Saul bilang, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bapak Ibu,
Siapa yang kasih perintah sama Saul? Siapa? Tuhan melalui Samuel. Sekarang saya tanya deh, yang paling pertanyaan core, pertanyaan inti. Siapa yang menjadikan Saul menjadi raja, Bapak Ibu? Siapa? Tuhan. Tapi di ayat ini dia katakan Saul katanya lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Makanya dia dengarkan mereka, dia nggak bunuh semuanya. Bapak Ibu, kenapa orang Kristen sampai saat ini di angkatan kita di akhir zaman ini ada banyak orang yang susah sekali hidup dalam ketaatan? Kalau satu tadi Bapak Ibu adalah karena kita tahu, kita pikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Yang kedua, kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau buat perubahan di bangsa ini, kalau kita sebagai gereja Tuhan mau buat perubahan dan jadi berkat di bangsa ini, saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah takut kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada kebenaran firman Tuhan daripada manusia. Susah Bapak Ibu, kenapa? Karena kita lebih memikirkan apa yang nyaman bagi diri kita. Saul takut, Saul merasa bahwa kalau nanti aku nggak ikutin apa yang dikatakan oleh orang Israel, aku nggak akan jadi raja. Kenyamanannya terenggut, kenyamanannya dicabut. Kalau dia udah nggak jadi raja, nggak punya kuasa lagi. Tapi saya mau katakan, ketaatan itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu kira hidup dalam kebenaran firman Tuhan gampang? Tuhan udah bilang kok, jalan menuju kebenaran, jalan menuju surga itu apa? Sempit. Kalau Bapak Ibu hanya bisa bilang di bibir saja, kita mengasihi Tuhan, dan bilang bahwa Tuhan, oke, aku mengasihi Engkau. Tapi kalau yang ini agak susah aku lakukan Tuhan. Kalau yang ini susah aku lakukan. No, ketaatan itu butuh semuanya. Sekarang saya tanya, sebenarnya Saul taat apa enggak? Dia bunuh enggak orang Amaleknya? Bunuh kan? Tapi enggak semua, iya enggak? Kalau orang-orangnya semua beneran loh, semua. Serius semua. Tapi satu, rajanya ditahan. Tuhan kan gak bilang, rajanya gak apa-apa, gak usah. Enggak, semua. Tuhan bilang gak bahwa yang lembu domba yang gemuk, jangan. Enggak, semua. Bapak Ibu, ketaatan yang sebagian itu equals disobedience. Ketaatan yang sebagian, partial obedience, ketaatan yang hanya sebagian, itu sama saja dengan ketidaktaatan. If you want to obey God completely and fully. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, taati Tuhan secara sepenuhnya. Nggak ada tedeng aling-aling Bapak Ibu, mohon maaf. Cuman masalahnya kan susah ya, kok susah gitu? Karena memang kita nggak mau, kita pikir kalau taat kepada Tuhan itu hanya kalau misalnya, wah kita melakukan penginjilan, kita ibadah tiap hari. No, jelas Tuhan bilang di sini bahwa ketaatan itu jauh lebih baik daripada korban. Bapak Ibu, kita taat kepada Tuhan jangan karena takut lagi. Jangan karena pikir, oh kita butuh sesuatu dari Tuhan makanya kita taat. No, taatlah kepada Tuhan out of your love. Ketaatan yang keluar dari kasih Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. You know why? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketaatan
itu menyenangkan hati Tuhan. Gak usah tanya, Tuhan apa yang Tuhan mau dari hidupku? Kan ada ya, Tuhan apa yang Kau mau aku berikan semuanya Tuhan. Pokoknya semua yang terbaik untuk Tuhan. Emasku aku kasih untuk Tuhan. Semuanya Tuhan, hartaku, hidupku. Tapi kemudian saudara tidak mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya wes, podo wae, zero, kosong. You know, ketaatan kepada Tuhan itu dimulai dari hal-hal kecil. You'll never obey God in big things. Kita nggak akan bisa taat kepada Tuhan langsung kepada hal-hal yang besar. It starts with little things. Dimulai dari hal kecil, Bapak Ibu. Dan harus siap dengan harga yang harus kita bayar. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus siap berbeda dengan dunia ini, dibenci oleh dunia ini. Bapak Ibu harus siap berdiri satu-satunya menjadi warna yang sangat berbeda. Waktu 100 orang di sekelilingmu warnanya sama, tapi engkau harus siap berbeda menjadi orang dengan warna yang berbeda karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar. Gak ada yang lain. Amin. Ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir saya mau katakan, di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan, saya percaya ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan di sana. Mulai dari hal kecil. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Jangan ambil yang bukan punyamu, bukan bagianmu, jangan ambil. In every aspect of our life. Dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulai dari yang paling kecil, mulai taat dari situ. Dan setia melakukannya. Karena kalau tidak, jangan berharap kita akan bisa melakukan ketaatan atau taat pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang harus Bapak Ibu bawa pulang pada pagi ini di kebaktian pertama ini. Kalau engkau taat, itu adalah bukti kasihmu kepada Tuhan. Dan kasihmu berbanding lurus dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak sempat lagi kasih kesaksian, mungkin next time tentang ketaatan. Tapi saya mau katakan bahwa if you center your life, kalau kita mau bilang bahwa kita hanya memandang kepada Tuhan saja, kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Dia, Tuhan semua sumber kehidupan kita. Sebenarnya kalau itu benar-benar rema, tertanam, instill in us, ada di dalam kita Bapak Ibu, it will not be difficult, gak akan susah untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu adalah sumber hidup kita, pusat dari semua kehidupan kita akan gampang taat. Hal yang paling sederhana, mengampuni. Susah, Tuhan bilang ampuni. Sebenarnya Tuhan udah ngomong nih di hati kita, ampuni gitu. Waktu ada orang lain yang menyakiti kita atau konflik dengan seseorang, ampuni. Tapi kita bilang no, it's too much. Sakit banget Tuhan, saya gak terima diperlakukan kayak gini. Tapi Tuhan bilang ampuni. Tapi kita lebih mengakui sakit kita dan keakuan kedirian kita ketimbang mengakui Tuhan. Ketimbang mengakui ketuhanannya dalam hidup kita.
Bohong Bapak Ibu kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Tapi waktu kita untuk mengampuni orang saja butuh waktu sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. If Jesus become the center of your life, kalau Tuhan Yesus adalah pusat dari hidup kita, harusnya obedience, it's never difficult. Ketaatan gak pernah sulit. Ketaatan menyenangkan hati Tuhan dan ketaatan mendatangkan berkat. Lagu ini menyatakan bahwa biarlah Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Jesus is the center of my life, the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, be the center of my life. The center of my life. Yesus, jadilah pusat atas kehidupan kami. Karena kalau Tuhan yang jadi pusat hidup kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang taat Tuhan kepadamu. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Oh, nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Dari awal sampai akhir seluruh kehidupan kami. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, say Jesus. Jesus. Mari Bapak Ibu, katakan Yesus. Katakan Yesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ada satu kekuatan yang teguh, namanya Yesus. Ada pembebas yang luar biasa, namanya Yesus. Ada batu penjuru yang kuat, namanya Yesus. Ada penyembuh, namanya Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini inscripted and instilled
terukir, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami, bimbing kami Tuhan. Karena kami gak bisa jalan sendiri. Untuk taat saja kami butuh Engkau. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tinggal berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahannya lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan juga disiarkan secara live di Facebook GBI Tartung Kota dan di radio komunitas GBI Tartung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita. Mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Untuk persembahan untuk diberikan di belakang. Tuhan Yesus memberkati.